Sebelumnya perkenalkan nama saya Afifa Aulia Ramadhani dengan NIM 235232229. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai proyek yang kelompok saya bikin, yaitu merupakan namanya EduFirst. EduFirst merupakan sistem manajemen pembelajaran terpadu. Jadi untuk poin-poin yang akan saya jelaskan, yang pertama itu ada integration planning, yang kedua scope planning, yang ketiga scheduling planning, yang keempat ada cost planning, yang kelima ada quality planning, yang keenam ada research planning, yang ketujuh ada communication planning, yang kedelapan ada risk management, yang kesembilan ada stakeholder management, yang kesepuluh ada request for proposal. Baik, langsung saja yang ke pertama, yaitu integration planning. Jadi integration planning itu merupakan project project charter sendiri, project management plan. Background kami membuat aplikasi ini merupakan masalah umumnya yang dihadapi, yaitu pembelajaran saat ini kan meliputi kurangnya personalisasi dalam akses informasi, minimnya interaktivitas dalam pembelajaran online, dan pengelolaan tugas serta proyek akademik yang nggak efisien. Jadi EduFirst kita bikin bertujuan untuk menjawab tantangan tersebut dengan fitur-fitur canggih seperti integrasi media sosial serta dukungan AI yang inovatif. Goals-nya yang pertama pastinya meningkatkan efektivitas pembelajaran. Memastikan mahasiswa dan dosen dapat mengelola pembelajaran secara efisien dengan menyediakan akses cepat ke materi, tugas, jadwal, dan kemajuan akademik melalui dashboard personal. Yang kedua itu meningkatkan keterlibatan mahasiswa untuk memperkuat kolaborasi dalam proyek kelompok. Yang ketiga, mendukung proses akademik yang transparan, yaitu menyediakan alat oto- yaitu menyediakan alat oto. Yang ketiga itu mendukung proses akademik yang transparan, menyediakan alat otomatisasi untuk pengelolaan tugas, penilaian, dan pelacakan kemajuan sehingga meminimalkan beban administratif. Yang keempat itu meningkatkan interaktivitas digital, mengintegrasikan fitur pembelajaran dengan media sosial untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan inklusif. Yang kelima itu mempermudah pengelolaan kampus, memberikan selanjutnya itu ada scope planning. Di scope planning itu ada project scope manage statement dan project scope atau WBS. Di project scope statement yang pertama itu pengembangan fitur utama kita. Yang pertama kita punya dashboard personal, tampilan personal untuk mahasiswa, dosen, dan administrator dengan notifikasi, pengumuman, serta akses materi pembelajaran serta nilai. Yang kedua itu manajemen tugas dan penilaian otomatis. Pengunggahan tugas, penilaian otomatis, dan pemberian umpan balik. Yang ketiga itu ada kalender akademik, yaitu integrasi jadwal akademik lengkap dengan pengingat otomatis, yaitu untuk jadwal kuliah user sendiri. Yang keempat itu ada manajemen proyek akademik, yaitu ruang kolaborasi yang kita ciptakan untuk proyek kelompok. Yang kelima ada e-learning terintegrasi media sosial. Di sini kita baru mengintegrasikan YouTube untuk media pembelajarannya. Yang terakhir itu merupakan asisten virtual berbasis AI. Semua orang sebut sudah tahu chatbot cerdas yang membantu mahasiswa dan dosen dalam tugas administratif dan akademik. Bisa dilihat project scope WBS yang sudah kita buat. Oke, lanjut scheduling planning. Scheduling planning itu ada dua. Yang pertama ada schedule management plan. Yang kedua itu ada project schedule. Untuk schedule management plan itu yang pertama ada identifikasi lingkup proyek yang jelas. Yang pertama strateginya mendefinisikan scope proyek dengan detail. Toolnya WBS untuk memecah pekerjaan agar menjadi lebih mudah dan terbagi menjadi adil. Outcome-nya semua tugas memiliki output yang jelas dan mengurangi resiko. Yang kedua itu penjadwalan berdasarkan prioritas sendiri. Strateginya menggunakan metode Critical Path Method atau CPM, toolnya software seperti Microsoft Project atau Primavera. Outcome-nya fokus pada tugas-tugas kritis dan mengalokasikan sumber daya yang lebih efektif. Yang ketiga itu ada estimasi durasi yang akurat. Strateginya analogous estimating dan PERT analysis, program evaluation dan review teknik. Toolnya spreadsheet atau perangkat lunak simulasi. Outcome-nya
timeline proyek lebih realistis, mengurangi resiko penundaan. Yang keempat itu ada pengawasan dan penyesuaian, strateginya melakukan monitoring secara berkala. Tool-nya Earned Value Management atau EVM, outcome-nya risiko keterlambatan terdeteksi lebih awal, jadi tidak mengalami pembengkakan. Yang kelima itu ada dokumentasi dan evaluasi. Strateginya, semua perubahan jadwal harus dicatat dalam changelog, tool-nya Google Sheet atau software manajemen proyek, outcome-nya data historis tersedia untuk memperbaiki proses penjadwalan. Untuk project schedule-nya bisa dilihat sendiri untuk minggu pertama, minggu kedua, ketiga, keempat, sampai selesai. Baik, selanjutnya itu ada cost planning. Di cost planning kita mempunyai cost management plan, ada planned value, earned value, actual cost, project performance metric, ada juga analysis costing performance. Untuk cost management plan itu merupakan dokumen yang menjelaskan bagaimana proyek akan direncanakan, dianggarkan, dikelola, dipantau, dan dikendalikan selama siklus hidup proyek. Cost management plan sendiri digunakan untuk memastikan bahwa proyek tetap sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan. Bisa dilihat untuk tabel PV-nya, EV, actual cost, dan project performance metric. Dan juga untuk analisis costing performance ini ada di sebelahnya. Jadi proyek ini menunjukkan beberapa masalah kinerja, terutama dalam hal biaya dan jadwal. Cost variance yang negatif mengindikasikan bahwa biaya aktual melebihi anggaran yang direncanakan, sehingga proyek berpotensi over budget. Secara keseluruhan, proyek membutuhkan peninjauan lebih lanjut untuk mengatasi potensi pembengkakan biaya serta keterlambatan jadwal. Oke, selanjutnya itu ada quality planning. Untuk quality planning, kita ada quality management planning. Lalu kita mempunyai quality matrix. Untuk quality management planning, yang pertama ada perencanaan kualitas. Untuk perencanaan kualitas itu ada identifikasi standar kualitas dasar untuk web touris. Yang kedua ada penentuan target kualitas untuk setiap fitur utama. Yang ketiga ada pembuatan checklist pengujian sederhana. Yang keempat ada pembagian tugas dalam tim untuk quality control. Yang kedua itu ada quality assurance. Yang pertama ada code review bersama anggota tim. Kedua, ada pengujian manual setiap fitur. Ketiga, penerapan standar penulisan kode. Yang keempat, pemeriksaan performa dasar website. Yang ketiga ada quality control. Yang pertama itu untuk testing fungsionalitas setiap fitur. Yang kedua ada validasi input form. Yang ketiga ada pengujian responsivitas website. Yang keempat ada pengujian keamanan basic atau validasi input atau sanitasi data. Buat tools dan teknik yang kita gunakan yang pertama itu develop tools. Develop tools kita menggunakan GitHub untuk version control, VS Code, React Developer Tools, Browser Dev Tools. Yang kedua ada testing tools, kita pakai console.log untuk debugger atau untuk debugging. Browser Inspect Element untuk UI testing. Yang ketiga ada Postman untuk API testing sederhana. Yang terakhir itu ada Browser Responsive Mode untuk mobile testing. Yang ketiga ada Documentation Tools. Kita pakai README di GitHub untuk dokumentasi. Kita menggunakan Figma atau Draw.io untuk desain UI. Yang ketiga kita menggunakan Google Docs untuk dokumentasi teknis. Yang terakhir itu kita menggunakan GitHub Project untuk task tracking. Yang keempat kita menggunakan quality assurance teknik. Yang pertama ada manual testing checklist. Yang kedua peer code review dalam tim. Yang ketiga ada regular team meeting untuk quality discussion. Yang terakhir itu ada user feedback collection. Untuk quality matrix-nya bisa dilihat di samping sini, merupakan daftar role dan kebutuhan proyek. Lanjut untuk research planning. Research planning itu ada research management planning, tim charter, sama RBS. Untuk research management planning, kita ada sumber dayanya front-end developer, itu membuat antarmuka untuk tampilan personal mahasiswa dan dosen. Back-end developer itu membuat API dan logika back-end untuk penarikan data mahasiswa dan dosen. UI UX designer itu untuk mendesain interface agar user friendly. Untuk tim charternya ada project manager itu Iksan Arifianto.
Yang kedua ada project developer, itu ada Afifa dan Prayoga. Yang ketiga ada back end developer, ada Arzal Nabil dan Iksan. Yang keempat ada UI UX designer, saya sendiri dan teman saya Prayoga. Untuk RBS-nya itu total sumber daya untuk pengembangan fitur, tim pengembang itu ada 4 orang total dari semua fitur. Untuk yang kedua, waktu estimasi total ada 4 bulan, tergantung pada pengembangan bertahap dan tim yang terlibat dalam setiap fitur. Mungkin kalau kita melibatkan lebih banyak lagi anggota, itu akan selesai lebih cepat, dan mungkin kalau seandainya untuk mengalami banyak pengembangan fitur, itu kita membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk yang ketiga itu alokasi sumber daya berdasarkan keahlian. Yang keempat, biaya pengembangnya itu ada 84.500.000. Selanjutnya itu ada communication planning. Di communication planning itu ada research management planning, stakeholder, sama research management planning, media and communication tools. Untuk research management planning itu ada 3 metode. Yang pertama, meeting tinjauan progres, meeting review progres aplikasi, laporan pengerjaan project. Itu tujuannya semua untuk meninjau, menguji, dan mendokumentasikan. Frekuensinya ada harian, mingguan, serta bulanan. Audiensnya seluruh anggota tim, untuk PJ-nya itu project manager, outputnya itu untuk mengetahui progres proyek, untuk mengetahui bug pada aplikasi yang kita jalanin, selalu mencatat pengerjaan proyek dalam kurun waktu 1 bulan. Stakeholdernya itu untuk project manager itu memimpin project. Yang kedua ada tim back end dan database, itu mengembangkan sistem back end dan database. Yang ketiga itu quality assurance, itu memastikan pengujian berjalan dengan baik. Yang keempat ada UI UX designer, itu mendesain antarmuka pengguna. Yang kelima ada narasumber dan tester, itu memberikan feedback pada pengujian aplikasi. Untuk research management planningnya bisa dilihat. Untuk media dan communication toolsnya kita menggunakan Google Docs, WhatsApp, Instagram, Google Drive, email, Google Meet atau Zoom. Kita juga menggunakan GitHub untuk berbagi kode. Lanjut. Untuk risk management itu merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, serta mengendalikan risiko yang dapat memengaruhi keberhasilan suatu proyek. Resiko di sini mencakup kejadian yang berpotensi berdampak negatif atau ancaman maupun peluang positif yang kita manfaatkan. Jadi di proyek kita manajemen risiko kita, yang pertama kita menggunakan identifikasi risiko secara komprehensif. Yang kedua kita menggunakan analisis risiko. Yang ketiga kita komunikasi risiko yang efektif. Kita harus mengkomunikasikan antar anggota tim agar tidak miskom. Yang keempat ada pemantauan dan pengendalian risiko secara berkelanjutan. Yang terakhir itu peningkatan berkelanjutan dalam proses manajemen risiko sendiri. Selanjutnya, itu ada stakeholder management. Untuk stakeholder management itu yang pertama project management, project manager untuk monitoring kerja tim. Yang kedua itu ada mahasiswa dan dosen untuk usernya. Yang ketiga itu ada administrator universitas tingkat prodi. Yang terakhir itu narasumber atau tester untuk memberikan feedback proyek kita. Untuk yang terakhir itu merupakan request for proposal. Untuk deskripsi proyek itu, mohon maaf di sini ada kesalahan penulisan, harusnya sistem manajemen pembelajaran terpadu. Untuk fitur utama kita ada dashboard personal, yang kedua ada asisten virtual berbasis AI, yang ketiga ada manajemen proyek akademik, itu untuk kolaborasi dengan anggota kelompok. Seandainya di kelas kita ada tugas kelompok dan harus ada anggota kelompok, kita di dalam aplikasi kita menyediakan untuk kolaborasi. Untuk perkiraan biayanya itu ada 680 juta rupiah setelah dikenakan pajak. Oke, untuk kesimpulan dan saran, untuk kesimpulannya, proyek EduFair setelah berhasil kita selesaikan sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Proyek ini juga dirancang untuk menciptakan platform pendidikan yang berbasis teknologi virtual yang inovatif, interaktif, inklusif, juga memungkinkan pembelajaran dalam lingkungan digital, serta fitur-fitur yang telah kita buat dapat berjalan dengan baik. Sarannya untuk peningkatan lanjutan, kita akan mengoptimalisasi sistem, perlu dapat peningkatan kapasitas sistem agar mampu menangani lebih banyak pengguna secara bersamaan. Pastikan kalau untuk universitas itu usernya banyak ya, bisa nyampe ribu, maaf.
bisa nyampai ribuan atau ratusan. Yang kedua ada keamanan data, keamanan sistem secara rutin untuk melindungi data pribadi pengguna dan menjaga percayaan platform. Itu saja yang saya presentasikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.